dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membawamu ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membawamu ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada perisai di setiap pencobaan, dan ada jawaban di setiap doa. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membawamu ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membawamu ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah live saat ini Tuhan. Sebelum kami mulaikan Tuhan, sucikan hati kami
layakkan setiap kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik kru, baik pelayan musik, baik singer, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Satukan kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah saat ini Tuhan, dengan urapan yang baru, urapan yang dari sorga ya Tuhan, sehingga setiap kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di luar Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sedang mengikuti ibadah live saat ini Tuhan, mereka diberkati ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan ya Tuhan, yang saat ini mengalami putus asa, mereka diberikan jalan keluar ya Tuhan. Kami yakin dan percaya saat ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan pertengahan sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah live kami saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Sungguh saat yang indah, waktu yang menyenangkan, boleh kembali berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan di dalam ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia bersama dengan kru. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan selalu melimpah atas hidup Bapak, Ibu, Saudara semua. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah dan yang ada di gereja, saya undang untuk berdiri di hadirat Tuhan bersama-sama. Bapak, Ibu, perjalanan mengiring Tuhan itu tidak mudah. Begitu juga perjalanan iman percaya kita itu tidak mudah. Karena harus dikerjakan dengan tekad yang kuat, dengan keteguhan hati dan jiwa, dengan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu rela kehilangan sesuatu yang berharga dari hidup Bapak Ibu Saudara, dan semata-mata kita persembahkan hanya kepada Dia? Apakah Bapak Ibu tetap memiliki gairah surgawi, gairah yang suci untuk selalu menyenangkan hatinya? Kita akan pujikan pujian ini, Tuhan aku rela. Bapak Ibu yang sudah bisa, mari bersama-sama kita naikkan dengan segenap hati kita. Yang belum, kita akan belajar bersama-sama. Kita naikkan pujian ini di hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Tuhan, aku rela
mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingin lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat ku pulang. Haleluya. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, Bapak Ibu harus ingat bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak selamanya kita hidup di bumi ini. Suatu saat pasti kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Bagi orang-orang yang sudah percaya dan yang mempraktekkan hidup percayanya di dalam tindakan nyata setiap hari. Apakah itu kerinduan dari hati Bapak Ibu Saudara semua? Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah hati kita selalu rindu, jiwa kita selalu rindu untuk dapat memandang, melihat keagungan wajah dan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan pujikan kembali lagu ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingin lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Katakan saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat ku pulang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku,
dapat ku memandang. Sekali lagi katakan, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah. Kerinduan hatiku, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu, dapat ku memandang wajahmu, dapat ku memandang wajahmu. Haleluya. Mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah yang maha tinggi. Aku memujimu, menyerahkan seluruh hidupku ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Oh Yesus, ini bejana hidupku, pakailah bagi kemuliaan-Mu, ya Raja semesta alam, Yesus Kristus. Hiarabasu, Hinarabasi, Hinamaku. Haleluya, haleluya. Engkau Allah Elohim, Engkau El Shaddai, Adonai. Ku sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur pada saat ini di dalam ibadah live bersama dengan tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia bersama dengan kru, dan juga bersama dengan Bapak, Ibu, saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan. Tuhan, mari Engkau lawat, Engkau jamah setiap mereka yang di dalam kehidupannya mengalami banyak masalah persoalan, mengalami pergumulan sakit penyakit, mengalami masalah keluarga, ekonomi, masalah kesehatan. Tuhan, Engkau datang, Engkau hadir, Engkau memberikan jawaban. Dan juga bagi mereka yang belum percaya, kiranya Tuhan juga membuka hati mereka, agar mereka, Tuhan, memiliki kesempatan untuk percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan roh yang tak terbatas, agar kebenaran firman-Mu boleh tertabur di dalam bejana tanah hati kami yang baik. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu mengucap syukur, dan Tuhan menyerahkan doa permohonan ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara gumulkan di dalam menjalani hidup setiap hari, saya percaya di sana ada penyertaan Tuhan, di sana ada kekuatan Tuhan. Jikalau Bapak Ibu tidak pernah menyerah, jikalau Bapak Ibu tetap pegang kuat-kuat iman percayamu, maka Bapak Ibu Saudara akan melihat tangan Tuhan yang terulur akan menolong, akan menuntun, akan membimbing perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara semua sesulit apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini mari kita merenungkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan tentang jangan pernah takut untuk percaya. Bapak Ibu, kata percaya itu memang mudah diucapkan, tapi membutuhkan perjuangan yang besar untuk melakukannya. Karena tantangan yang kita hadapi setiap hari, kita tidak tahu. Bahkan apa yang akan terjadi 1 menit, 1 detik, 1 jam, kemudian di depan kita. Jikalau kita tidak berpegang teguh kepada iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kita, maka akan sangat mudah Bapak Ibu akan mengalami yang namanya down, jatuh. Bapak Ibu bisa dihantui dengan ketakutan, kekhawatiran menghadapi hari esok dan apa yang akan terjadi nanti, baik untuk pribadi kita, keluarga, kehidupan rumah tangga, anak-anak kita, pekerjaan, bahkan juga pelayanan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata percaya bukan hanya sekedar persetujuan pikiran atau pengaminan akali kita. Tapi kata percaya itu sebuah tindakan yang aktif, yang tidak mudah surut sekalipun besar tantangan yang ada di depan kita. Karena percaya itu sebuah aktivitas, tidak hanya aktivitas di dalam roh, kerohanian kita, tetapi itu juga di dalam kehidupan real kita setiap hari. Jikalau kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah, Tuhan Yesus Kristus, maka sulit kita untuk menjalani hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Karena sudah tahun tidak semakin mereda, malah varian baru sudah mulai masuk di Indonesia. Beruntung kita punya pemimpin Bapak Presiden Jokowi yang dengan sigap sudah mulai memvaksin sejak pertengahan Januari sampai sekarang, terus sampai nanti 1 tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jikalau percaya kita hanya sekedar di mulut, maka Bapak Ibu tidak akan pernah memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Karena percaya itu sebuah tindakan aktif dari setiap orang-orang
yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kisah dari seorang yang buta sejak lahirnya. Dan ketika Tuhan Yesus melihatnya dengan belas kasihan, Tuhan Yesus lalu melakukan sebuah tindakan untuk memberikan mukjizat kepada orang ini supaya dia dapat melihat kembali. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai yang ke-41. Dipersilahkan. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Nah, Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu baca satu perikop ini secara utuh, Bapak Ibu akan menangkap alur cerita, kisah tentang seorang yang sejak lahirnya buta. Apakah ini kesalahan dari orang tersebut atau kesalahan dari orang tuanya? Tuhan Yesus katakan tidak. Karena Allah sedang berperkara untuk menyatakan kuasanya, mujizatnya. Tidak hanya kepada orang yang mengalami kebutaan ini, tetapi juga supaya semua orang melihat kebesaran Allah. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang memahami, yang mengerti kebutuhan manusia, maka Tuhan menyembuhkan orang ini. Meludah ke tanah, menyampur dengan tanah, lalu dioleskan ke matanya, dan diminta untuk membasuh di kolam Siloam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, waktu Tuhan menyembuhkan, hari itu hari Sabat. Dan ini ditentang oleh orang-orang Yahudi, khususnya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Karena dianggap ini melanggar kekudusan hari Sabat. Tapi Tuhan melakukannya sebab Dia adalah Tuhan bagi hari Sabat. Bagi Tuhan Yesus semua hari itu sama. Kalau Tuhan mau berperkara dengan manusia, kalau Tuhan ingin menolong manusia, ingin mengubah hidup manusia, menyembuhkan manusia, hari apapun itu harinya Tuhan. Jadi karena itu Bapak Ibu, jangan pernah bergantung kepada hari. Karena ada banyak orang yang masih bergantung, ini hari baik, ini hari buruk. Tapi bagi kita orang-orang percaya, semua hari itu harinya Tuhan. Jikalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan mau hidup kita diubah, maka hal itu pun akan terjadi. Begitupun yang terjadi terhadap orang yang buta sejak lahirnya ini.
Ketika orang-orang Yahudi, orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi melihat, dia berkata, orang ini yang sering kita lihat. Orang lain berkata, oh tidak, mungkin kembarannya. Yang satunya lagi. Lalu ditanya, ya benar ini saya. Dulu saya buta tapi sekarang saya melihat. Siapa yang menyembuhkanmu? Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, orang itu meludah ke tanah, mengaduk dengan tanah dan mengoleskan ke mataku. Lalu aku disuruh untuk membasuhnya di kolam. Dan akhirnya aku menjadi sembuh. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi penasaran, bertanya lagi. Lalu tanya orang tuanya, benarkah ini anakku? Benar. Dia sudah dewasa, tanyalah kepada dia apa yang terjadi. Karena orang tuanya takut dikucilkan. Karena orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Farisi suka mengucilkan orang lain ketika orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, memang hidup mengikut Tuhan itu tidak mudah. Sering kali kita dikucilkan. Bukan oleh orang jauh, bahkan oleh keluarga kita, lingkungan kita, orang-orang terdekat kita. Tapi orang ini yang tadinya buta, pantang menyerah. Bahkan ketika didesak, ditanya, benarkah itu engkau dulu yang buta? Orang ini berkata, apakah engkau juga ingin mengenal dia? Lalu ahli-ahli Taurat, orang Yahudi, orang-orang Farisi mengusir dia keluar. Dan ketika Tuhan Yesus mendengar ketika orang buta ini diusir oleh mereka, Tuhan mendekati dan bertanya, apakah engkau percaya kepadaku? Orang ini menjawab, ya Tuhan, aku percaya. Orang ini sujud menyembah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukti dari iman percaya kita yang bukan hanya sekedar persetujuan pikiran atau pengaminan akali. Karena percaya itu artinya menyerahkan diri kepada oknum yang dipercayai, pribadi yang dipercayai. Yaitu bagi orang-orang yang percaya, pribadi yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan hidup kita, yang sudah mengangkat kita dari lumpur dosa, dan yang menjadikan kita ini anak-anaknya. Bukti dari orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam hidupnya selalu ada penyembahan. Penyembahan bukan hanya ketika Bapak Ibu, Saudara ada di tempat ibadah, ada di tempat-tempat tertentu. Tapi seorang yang percaya kepada Tuhan, seluruh perbuatannya itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu pasti pernah membaca firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Dan ketika Tuhan Yesus merasa lapar, iblis mendekati. Dan pencobaan yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi. Diperlihatkan seluruh kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, dengan segala kemewahannya. Dan iblis berkata, kalau engkau sujud menyembah kepadaku, maka seluruh isi dunia akan diberikannya. Bapak Ibu tahukah, iblis itu bodoh. Tuhan itu pencipta.
Dia itu Allah pencipta, Khalik langit dan bumi yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Emas, perak, permata semua miliknya. Iblis itu ciptaan. Tapi dia mencobai sang pencipta. Bapak Ibu, karena itu bagi kita orang-orang yang percaya, tidak sepatutnya kita tidak mempercayai Tuhan dengan 100%, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Karena jika kurang sedikit pun Tuhan tidak berkenan atas percaya kita. Lalu Tuhan berkata, ya, engkau harus menyembah hanya kepada Allah. Yang di dalam teks aslinya proskuneo, artinya sujud. Dan memberi nilai tinggi Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam hidupnya ada penyembahan, ada penghormatan, dan di dalam setiap kata perbuatannya memberikan nilai tertinggi kepada Tuhan dari seluruh pikiran, perkataan, dan tindakannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Karena jikalau percaya itu cuma kata-kata, itu sebatas teori dan mudah diucapkannya. Ada banyak orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen atau anak Tuhan. Tapi coba lihat kelakuannya. Dia berkata percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mana buktinya? Bukti dari tindakannya, bukti dari perkataannya, bukti dari pikirannya. Nol. Percaya seperti ini tidak ada gunanya dan sia-sia semata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Bapak Ibu tidak mau percaya yang Bapak Ibu miliki kepada Tuhan Yesus Kristus tidak mau sia-sia. Karena percaya itu sebuah tindakan konkret yang membuktikan bahwa dari hidup kita ini keluar penyembahan. Baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Di dalam seluruh aktivitas gerak hidup kita. Karena bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, baik dia ada di dalam tempat ibadah, baik di dalam pekerjaan, baik ada di dalam keluarga, baik di tengah-tengah masyarakat, baik di dalam pergaulan, baik di dalam pelayanan, semuanya itu adalah bukti penyembahannya kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti ini dapat dinikmati, dirasakan oleh orang lain. Bukti iman percayanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sangat menekankan hal ini. Tapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, mereka tersinggung dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Bapak Ibu, bukankah dunia ini sering tersinggung dengan apa yang Tuhan katakan?
Kebenaran itu sering menyinggung hati orang-orang yang hidup wajar seperti anak-anak dunia ini. Karena di dalamnya tidak ada kebenaran. Karena agama baginya itu hanya sekedar identitas semata. Bukan sebuah praktek hidup hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari jangan kita meniru apa yang dilakukan oleh anak-anak dunia ini. Seperti orang Farisi tersinggung. Apakah itu berarti kami juga buta? Tuhan Yesus katakan, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu mengatakan, aku melihat, maka dosamu tetap ada. Itu bukan berarti Bapak Ibu, orang-orang seperti kami, para penyandang tunanetra, disabilitas netra, atau disabilitas yang lain, juga tidak memiliki kesalahan. Tapi kami berusaha hidup, memegang iman percaya kami, dengan tulus ikhlas, dengan hati nurani yang murni. Sekalipun mata kami tidak melihat, tapi kami mau melihat melalui mata hati kami. Kami mau tetap mempercayai apapun keadaan. Nah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih diberikan anugerah untuk tetap bisa melihat sampai hari ini, syukurilah. Tapi jangan sampai karena penglihatanmu akan membawa engkau terjerumus kepada dosa. Karena Bapak Ibu mengabaikan banyak hal di dalam hidup ini, khususnya kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perkarakan dirimu di hadapan Tuhan. Benarkah percayamu? Itu sebuah tindakan konkret yang itu menyangkut roh, jiwa, dan tubuh. Bukan sekedar persetujuan pikiranmu dan pengaminan akalmu. Tapi penyerahan diri secara total kepada Sang Pemilik hidup, Raja segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah digentarkan oleh apapun. Karena memang tidak mudah orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa dikucilkan seperti orang buta diusir keluar. Tidak diterima. Tidak mudah. Tapi ketika Bapak Ibu tetap berpegang, Tuhan tahu untuk memelihara nyawa kita, hidup kita, sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang selanjutnya. Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak pernah takut untuk percaya, yang kedua, di dalam hidupnya tidak ada ketakutan. Janganlah takut, firman Tuhan katakan, kepada orang-orang yang bisa membunuh tubuh, tapi yang tidak bisa membunuh jiwa dan roh. Tapi takutlah kepada Allah, yaitu Sang Pencipta Khalik langit dan bumi, yang menjadikan dunia ini dan seluruh isinya dari yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup membunuh baik jiwa, roh, dan tubuh ini dan melemparkannya kemana? Ke
ke dalam neraka kekal. Mungkin Bapak Ibu yang karena iman percaya Bapak Ibu ditekan, dikucilkan, bahkan ada banyak saudara kita yang pada akhirnya menjadi martir karena iman percayanya kepada Yesus. Itu anugerah. Karena tidak semua orang kuat untuk menghadapi kesulitan besar ini. Tapi Tuhan punya orang-orang kudus yang dipersiapkan. Sampai darahnya mengalir sekalipun, dia tidak pernah gentar untuk tetap berpegang pada iman percaya. Dia tidak pernah takut dengan penguasa dunia ini, iblis dengan semua malaikatnya. Dia tidak pernah takut dengan manusia sekalipun dia penguasa. Kalau dia benar, kalau dia tidak melakukan pelanggaran hukum moral. Kalau Bapak Ibu melakukan yang benar, jangan pernah takut. Mungkin kau akan mengalami kesulitan karena iman percaya. Mungkin kau akan diancam karena iman percaya. Tapi jika engkau berpegang teguh dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan jiwamu, sekalipun nyawamu terpisah dari raga, tapi roh dan jiwamu diterima di dalam kemah abadi, di dalam hidup yang kekal, di kerajaan surga. Jadi bukti dari percaya kita kepada Tuhan, hati kita, hidup kita bebas dari rasa ketakutan. Karena firman Tuhan katakan ketakutan itu mengandung hukuman. Oleh karena itu Bapak Ibu, berdirilah di atas kebenaran, berjalanlah di dalam kebenaran, maka engkau akan bebas dari semua ketakutan. Pegang terus iman percayamu, sekalipun Bapak Ibu Saudara harus membayar harganya. Percayalah, di dalam semua jerih lelahmu, pengorbananmu, sampai titik darah penghabisan, tidak ada yang sia-sia. Engkau akan diterima di dalam kerajaan surga. Dan engkau akan menjadi warga kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya Bapak Ibu tidak takut. Karena Bapak Ibu memiliki Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu kalau memandang dunia ini, Bapak Ibu kalau hanya memandang keluarga atau orang-orang yang kuat, yang kita anggap bisa menolong kita, tapi ternyata hati kita kecewa. Tapi ketika Bapak Ibu memandang Tuhan, percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu tidak akan pernah dikecewakan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berdiri dan ia menjadi selamat. Nah, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang berlari dan menjadi selamat. Bapak Ibu, nama Tuhan Yesus Kristus itu nama di atas segala nama. Nama yang diberikan oleh Bapa Surgawi sendiri. Dan setiap orang yang menyebut namanya, firman Tuhan katakan,
dia akan diselamatkan. Dan oleh nama itu setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan nama ini yang membuat iblis gemetar. Jikalau nama itu kita ucapkan dari hidup kita yang kudus, hidup kita yang suci, hati kita yang lurus, yang tidak bengkok. Yang mengatakan kebenaran di atas kebenaran, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Maka nama Yesus yang Bapak Ibu sebut, yang Bapak Ibu perkatakan itu akan memiliki kuasa yang dahsyat. Tidak untuk dipermainkan, apalagi diperjualbelikan. Tapi ketika Bapak Ibu suatu saat mengalami masalah yang berat, tidak ada pertolongan dari manusia dan dunia ini. Percayalah dan sebut nama Yesus Kristus Tuhan. Maka Bapak Ibu akan membuktikan pertolongan dari surga itu akan datang. Ini bukan hanya sekedar isapan jempol atau sekedar dongeng. Tapi ini kebenaran firman Tuhan. Kesanalah orang berlari dan menjadi selamat. Di manakah Bapak Ibu akan berlindung di dunia ini? Orang membuat perlindungan di bawah tanah, di gua-gua, di gedung-gedung yang dibangun dengan begitu kuatnya. Tapi kalau kena gempa bumi, semua luluh lantak. Tidak ada artinya Bapak Ibu. Perlindungan kita adalah nama Tuhan. Seperti menara yang kuat. Kesana kita berlari, artinya kita datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan selamatkan roh, jiwa, bahkan tubuh ini juga. Di dunia yang tidak semakin membaik seperti masa pandemi COVID-19 ini, kemana Bapak Ibu akan berlari? Mencari pertolongan dari siapa? Nama Tuhan Yesus Kristuslah pertolongan yang terhebat, yang terbesar. Tidak ada nama lain di dunia ini seagung, sekudus, semulia nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ayo Bapak Ibu, Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan dan tidak dihantui oleh ketakutan apapun, saya percaya nama Tuhan Yesus Kristus itu terpatri, terukir di dalam jiwamu, di dalam rohmu, di dalam loh hatimu. Dan kapanpun Bapak Ibu mengalami kesulitan, sebut namanya. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tuhan memang bukan seperti Sinterklas yang membagi-bagikan hadiah. Seperti mimpi anak-anak kecil kalau Natal ada Sinterklas yang membagi-bagikan hadiah. Tapi Tuhan itu pasti akan menolong orang-orang yang hidup benar, yang berpegang teguh kepada namanya. Yang terus menguduskan hidupnya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca satu firman Tuhan lagi. Dari Mazmur pasal 46, kita baca ayat 1 dan 2.
Dipersilakan. Mazmur pasal 46 ayat yang pertama dan yang kedua. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong, waktu apa? Kesesakan. Apakah saat ini Bapak Ibu sedang mengalami kesesakan dalam hidup? Karena di masa pandemik ini ada orang yang bangkrut pekerjaannya, yang mengalami masalah dalam kesehatannya, dalam rumah tangganya, dalam ekonominya, dalam hubungan suami istri, anak-anak, di dalam hubungan dengan masyarakat sekitar. Bapak Ibu yang terikat dengan berbagai macam kuasa gelap, narkoba, dan sebagainya. Bapak Ibu, Tuhan itu bagi kita orang-orang yang percaya tempat perlindungan dan kekuatan. Mau cari perlindungan di mana Bapak Ibu? Dan siapa yang akan memberi kita kekuatan di saat-saat seperti ini? Kekuatan manusia, kekuatan harta benda, kekuatan dari orang-orang kuat yang menolong kita, yang kita kenal, dari keluarga kita yang kaya. Tidak Bapak Ibu. Tidak jaminan harta itu. Tidak jaminan orang-orang kuat akan selalu berdiri tegak. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai hidup kita ini terkutuk karena kita mempercayai kekuatan manusia yang terbatas ini. Dan Allah itu penolong dalam kesesakan yang sedang Bapak Ibu Saudara alami. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami, tapi percayalah, ketika Bapak Ibu menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, mempercayainya, dan melakukannya, mempraktekkan dalam hidup ini iman percayamu, maka engkau akan dapat membuktikan. Ini bukan hanya sekedar jualan seperti tukang obat. Ini bukan hanya janji-janji kosong seperti manusia yang suka berjanji dan tidak selalu ditepati. Tapi janji Tuhan, itu firman Tuhan katakan, seperti emas yang dilebur di tanah, di perapian 7 kali. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada janji seperti janjinya. Kalau Bapak Ibu Saudara mempercayainya, maka setiap kebenaran firman Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, Bapak Ibu dapat membuktikannya di dalam hidup ini. Memang tidak seketika, tapi Bapak Ibu akan menjalani. Itu tidak otomatis, tapi harus melalui proses hidup ini. Tidak tiba-tiba. Karena kalau tidak, Bapak Ibu tidak akan pernah dewasa. Orang yang dewasa, orang yang percaya ini mau melalui proses sulit sekalipun, dia tetap akan maju. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara masih takut untuk percaya kepada Tuhan? Kalau itu cuma sekedar kata-kata yang biasa diucapkan, karena Bapak Ibu ini sebagai orang Kristen, ya tidak ada dampaknya apa-apa. Tapi ketika iman percaya itu Bapak Ibu kerjakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, di mana kita memberi penghormatan
dan memberi nilai tinggi Tuhan di dalam hidupmu, maka iman percayamu itu akan memiliki dampak yang luar biasa, baik bagi pribadimu, keluargamu, lingkunganmu, pekerjaanmu, pelayanan. Dan Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah dihantui oleh ketakutan apapun. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Sebab firman Tuhan katakan roh yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan roh Allah. Sebab roh dunia ini adalah roh yang miskin. Tapi roh Allah itu adalah roh yang memiliki kekuatan dan kuasa yang dahsyat dan yang tak terbatas. Oleh karena itu pegang iman percayamu dan jangan lepaskan. Dan Bapak Ibu percaya, nama Tuhan itu seperti menara. Ketika kita berlari datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara akan selamat. Dan Dia adalah penolong dalam setiap kesesakan hidup yang kita alami saat ini. Sangat terbukti. Mau membuktikan apa lagi Bapak Ibu? Hanya Dia yang bisa memberi bukti yang nyata. Tuhan tidak pernah basa-basi dan Tuhan tidak pernah kompromi. Firman-Nya ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan kalau Bapak Ibu mempercaya, itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Bapak Ibu Saudara tidak pernah takut untuk percaya kepada Tuhan. Dan biarlah percayamu itu sebagai bentuk penyembahan. Dan biarlah percayamu tidak ada unsur ketakutan sama sekali. Dan biarlah percayamu akan memberi bukti yang dapat dilihat, dirasakan oleh dunia ini dan juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Saya undang kembali Bapak Ibu Saudara untuk berdiri di hadirat Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini, Engkaulah kekuatanku. Hanya Dia kekuatan kita satu-satunya. Haleluya Yesusku. Mari Bapak Ibu Saudara nyanyikan dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sabda sertaku. Kembali katakan dari awal, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sabda sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kembali katakan sejauh langit, haleluya, jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sungguh Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sukacitaku. Saat badai pencobaan datang menerpa, kami berlindung kepada nama-Mu seperti menara yang kuat, dan ke sana kami berlari datang menyembah sujud kepadamu. Maka hidup kami menjadi selamat. Selamatkanlah Tuhan setiap Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepadamu. Seperti kami yang sudah mengenal-Mu, dan kami hidup di dalam percaya kami, melakukan Tuhan percaya kami, Tuhan setiap hari Tuhan membuktikan bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. Oleh karena itu kasihanilah mereka juga Tuhan, agar mereka juga diselamatkan dari segala dosa-dosa dan api neraka, supaya mereka Tuhan bersama-sama dengan orang kudus-Mu masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Tuhan berkati ini. Kami mengucap syukur, kami terus menyerahkan Tuhan Gereja-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Tuhan, seluruh pengurus, seluruh jemaat baik lansia, para penyandang disabilitas Tuhan, Engkau terus memakai hidup kami, keterbatasan kami, untuk memuliakan nama-Mu di dalam setiap gerak langkah kami. Kami mau dedikasikan hidup kami sampai akhir hayat kami, sampai kami menghembuskan nafas yang terakhir. Kami mau pakai Tuhan dan menyerahkan kelemahan keterbatasan kami, sebab kami tahu di dalam Tuhan segala yang terbatas akan menjadi tak terbatas. Sebab kuasa-Mu, Roh-Mu yang tak terbatas akan menyertai, menyempurnakan setiap keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan para mitra bakti Tuhan, yang dengan setia Tuhan melayani bersama kami. Berkati hidup mereka, rumah tangga, anak-anak, pekerjaan pelayanan mereka. Berkati juga tim kami JKI Mandiri Tunanetra Eklesia bersama kru yang setia melayani setiap Tuhan seminggu sekali di dalam ibadah live ini Tuhan. Kami percaya setiap jerih lelah kami tidak ada yang sia-sia. Engkau memperhitungkan dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati para sponsor, donatur, orang-orang yang selama ini mendonasikan Tuhan berkat jasmaninya. Kiranya Tuhan memberkati berlipat kali ganda di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak, mantu, cucu mereka. Secara khusus untuk pemilik tempat ini, Bapak Iwan Tesi dan Ibu, berkati masa tuanya, kesehatannya, kekuatannya, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak, mantu, cucunya, agar terus dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Tempat ini Tuhan biarlah terus menjadi tempat di mana
banyak orang-orang Tuhan akan menemukan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diajar, didewasakan agar bersama-sama melayani jiwa-jiwa yang belum Tuhan mengenal Engkau. Berkati juga Tuhan sinode kami JKI Tuhan, para pengurus harian STT Sangkakala, secara khusus Pastor Adi Sutanto selaku Ketua Umum Sinode JKI. Berkati pelayanannya, masa tuanya, kesehatannya, kekuatannya, anak mantu cucunya, terlebih Tuhan selaku Ketua Umum, berkati pelayanannya baik di Indonesia dan juga di Amerika. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami juga menyerahkan Tuhan bangsa negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Lawati negeri ini, hujani dengan roh keselamatan, roh pertobatan, agar bangsa kami diampuni baik dosa-dosa di masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Setiap pemimpin kami bila menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang menjalankan Tuhan setiap amanah dari rakyat Tuhan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Khususnya untuk Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin selaku Presiden dan Wakil, setiap keputusan kebijakan yang diambil biarlah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju yang terus Tuhan bekerja dengan keras untuk menyelesaikan pandemi COVID-19, juga bersama dengan gugus tugas para dokter, perawat, tenaga medis, Tuhan sukarelawan yang terus Tuhan bekerja keras. Biarlah vaksinasi di semester pertama ini boleh terus berjalan dengan lancar, bahkan target 1 juta setiap hari, dan ketersediaan vaksin boleh Tuhan terus Tuhan ada, sehingga bangsa kami boleh Tuhan menuntaskan vaksinasi untuk 70% dari seluruh rakyat Indonesia itu 1 tahun ke depan boleh terlampaui. Terima kasih dana yang besar untuk vaksin ini Tuhan berkati. Lembaga keuangan negeri kami Tuhan, badan-badan Tuhan usaha milik negara, berkati seluruh menteri yang ada di semua lembaga, baik Tuhan Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Menteri Kelautan, Menteri Pertahanan, Tuhan Menteri, Tuhan seluruh kementerian yang ada di negeri ini, berkati agar ada sinergitas Tuhan di antara mereka. Juga Engkau memakai TNI Polri Tuhan yang terus berjaga demi kesatuan negara Republik Indonesia, demi NKRI Tuhan. Engkau memberkati saat mereka berjaga baik di daerah terdepan, terluar, dan terpencil di seluruh Indonesia, di setiap pulau-pulau yang ada. Tuhan memberkati dengan kesehatan, juga keluarganya Tuhan memberkati, dan pakai mereka untuk terus Tuhan boleh Tuhan bekerja dengan keras Tuhan untuk mencari, bahkan Tuhan meredakan Tuhan kaum-kaum radikalisme, paham-paham teroris ISIS yang terus berkembang masih di Indonesia ini. Pakai Badan Intelijen Nasional Tuhan bersama dengan semua jajaran yang ada, supaya Tuhan tidak ada negeri kami yang terpecah belah oleh karena paham ideologi yang berseberangan dengan Pancasila Tuhan. Dan bila Bhinneka Tunggal Ika sebagai pengikat seluruh masyarakat yang ada, kami saling menghormati, saling menghargai. Terima kasih Tuhan untuk vaksinasi yang terus berjalan. Tuhan, kami bersyukur setelah tenaga nakes, pendidik Tuhan, pedagang-pedagang di pasar-pasar, para lansia, pemuka-pemuka agama Tuhan, Engkau terus memberkati semuanya boleh berjalan dengan lancar, baik di pusat dan juga di daerah-daerah. Pemerintahan yang ada, lembaga-lembaga tertinggi negara dari pusat hingga daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk ibadah live ini. Dan sekarang kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha,
sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali untuk menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah berdoa dan mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang sudah diberkati dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan di dalam tayangan ibadah live ini. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali di tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.